Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing enaknya dan susahnya menjadi petani sawit. Jadi ini saya baru panen ya di kebun saya pribadi, belum selesai, ini masih berapa batang, nanti kita akan panen yang ke sana. Jadi di sela-sela panen ini saya akan sharing tentang enak dan susahnya menjadi petani sawit. Memang kalau dilihat orang-orang yang sudah panen hingga bertonton, bertruk-truk ya, kemudian pulang membawa uang dengan banyaknya, segitu banyaknya, tentu kita sangat-sangat iri. Nah, apakah kita bisa mencapainya hal-hal yang seperti itu? Tentu saya katakan bisa, teman-teman. Ini saya sharing saja karena saya sudah merasakannya, kenikmatannya. Namun kenikmatan itu dicapai dari hasil penderitaan, teman-teman, dari hasil kesusah payahan kita selama ini. Jadi tidak ada hal yang instan, tahu-tahu kita itu bisa panen dengan begitu banyaknya, kecuali kalau kita ini mendapat warisan. Nah, kita tidak usah berbicara masalah pewaris ataupun perintis, semuanya sama saja. Yang penting memiliki keinginan yang kuat, semangat yang tinggi, serta cita-cita yang harus dicapai itu, teman-teman. Jadi mau pewaris mau perintis sama saja. Jadi enaknya sebagai petani sawit itu adalah ketika kita sudah mulai panen sekitar umur 5 tahun ke atas, itu baru kita bisa menikmati nikmatnya sebagai petani sawit. Karena apa? Buahnya itu sudah masuk buah grade A. Jadi kalau kita jual dengan harga yang lumayan cukup tinggi. Kalau masih di bawah 5 tahun ke bawah, itu kebanyakan buahnya masih banyak masuk grade B, teman-teman. Jadi ada yang kecil, ada yang memang kurang kurang bagus buahnya. Nah, di 0 sampai 5 tahun itu banyak sekali yang harus kita lakukan, terutama pertama masalah perawatan, kemudian biaya yang kita keluarkan itu terkadang tidak berbanding terbalik dengan hasil yang kita dapatkan. Itu biasanya seperti itu. Terkadang kita berpikir sampai kapan sih kita hanya mendapatkan hasil yang kecil, sedangkan kita ini tiap harinya berpikir bagaimana caranya membeli pupuk, terus membagi hasil kebun kita ini untuk perawatan. Itu yang selalu kita pikirkan. Terkadang hati kita pun engap, teman-teman. Namun ketika sudah umur 6 tahun ke atas, tentunya semuanya bisa kita nikmati. Dan dari 0 sampai 5 tahun, terutama di 3 tahun hingga 5 tahun itu, teman-teman, banyak sekali hal-hal yang membuat kita itu jengkel. Ya, misalnya adalah sawit-sawit yang tidak berproduktivitas atau tidak berproduksi, seperti buah landak, buah sawit jantan, kemudian memang yang terkena penyakit. Nah, disitulah kita masih terus berusaha keras untuk menggantinya. Jadi banyak sekali batang-batang yang memang tidak berproduksi harus kita ganti, kita sulam kembali. Nah, di sana itu masa perjuangan. Nanti kalau sudah umur 6 tahun baru terlepas semuanya. Semua batang-batang yang memang buruk itu sudah kita ganti semuanya, dan nanti di usia yang selanjutnya itu bisa berproduksi semuanya 100%. Itu yang pasti terjadi. Nah, enaknya lagi, teman-teman, ketika memang sawit kita sudah 6 tahun ke atas, eh kita itu sudah bisa membagi penghasilan. Seperti yang sering saya katakan bahwa penghasilan dari kelapa sawit itu harus dibagi tiga, kalau bisa ya, kalau bisa dibagi tiga. Jadi yang 30% itu untuk perawatan, 40% itu untuk kebutuhan rumah tangga kita, dan yang 30% lagi kita bagi untuk ditabung, teman-teman. Nah, uang hasil tabungan itu kalau bisa kita belikan lahan lagi dan terus meningkat sehingga kita memiliki lahan yang lumayan cukup banyak itu. Nah, keenakan lagi, kenikmatan lagi kalau petani sawit itu adalah kita memiliki waktu luang yang lebih longgar daripada kita bertani yang lain ya. Misalkan kita bertani karet yang harus datang setiap hari ke kebun untuk mengambil getahnya, kemudian petani kopi yang harus merumput ataupun yang harus
nyetek atau yang lainnya. Nah, sawit ini hanya memerlukan beberapa hari saja kita itu untuk merawat kebun. Misalkan memupuk ya hanya memerlukan 1 hingga 2 hari. Terus kemudian nyemprot, membersihkan lahan dan lain sebagainya itu hanya memerlukan beberapa hari. Kemudian manen juga hanya memerlukan beberapa hari. Jadi masih banyak lagi waktu-waktu yang longgar untuk kita dapatkan sebagai petani sawit. Nah, waktu yang longgar itu bisa kita manfaatkan ya untuk pekerjaan lainnya atau sekedar untuk bersantai di rumah, bermain game dan lain sebagainya. Tentunya kalau kita orang yang bijak tentunya akan dimanfaatkan dan pekerjaan yang lain yang lebih bermanfaat, teman-teman. Jadi itulah di sela-sela kesibukan kita, pohon sawit kita itu masih bisa terus berproduksi. Jadi kalau kata orang sini, kalau kebun sawit itu tidak ikut, ada orang meninggal tidak ikut layat, ada orang hajatan tidak ikut pesta. Itu enaknya petani sawit. Kalau yang lain, kalau ada hajatan ya ikut libur, ikut pesta. Kalau seperti karet, kalau ada orang meninggal dia ikut layat, seperti itu. Jadi berproduksinya berhenti. Namun susahnya apa, teman-teman? Susahnya sebagai petani sawit tentunya kita harus terus bisa menyisihkan penghasilan kita untuk perawatan, pembelian pupuk. Terkadang terbentur dengan harga pupuk yang mahal namun tidak berbanding lurus dengan harga sawit yang tidak mumpuni itu, teman-teman. Itu terkadang yang membuat para petani sawit risau sehingga sawitnya itu terbengkalai dan tidak terawat. Yang kedua, pengorbanan di usia 0 sampai 5 tahun itu adalah pengorbanan yang cukup besar bagi petani sawit, karena biaya benih yang memang lumayan cukup mahal sekarang, biaya pembukaan lahan, kemudian biaya pemupukan. Karena seperti ini, teman-teman, sawit tanpa dilakukan pemupukan maka hasilnya tidak akan memuaskan. Nah, ini saya menggunakan benih abal-abal, teman-teman. Banyak sekali yang memang mengecewakan. Maka dari itu saya selalu menyarankan kepada semua teman-teman penikmat channel ini untuk selalu menggunakan, sebisa mungkin menggunakan benih yang berkualitas, sehingga nanti hasilnya juga akan berkualitas. Kemudian pemupukan harus dilakukan secara rutin setiap 1 bulan sekali meskipun dengan dosis yang kecil. Itu yang selalu saya sampaikan. Maka dari itu, nah, pengorbanan di 0 sampai 5 tahun itu sangat-sangat membuat kita itu jengah terkadang. Dari mulai kita membuat benih, kalau kita membuat benih sendiri, kemudian setelah ditanam di lahan banyak sekali hamanya, dari mulai tikus, babi, kumbang tanduk, kemudian belalang, landak dan lain sebagainya. Tentu kita harus ekstra merawatnya, ekstra melindunginya hingga nanti sawit kita itu sudah melalui umur 1 tahun hingga 2 tahun. Dan tentunya di umur 2 tahun juga kita masih diberikan rasa was-was dengan hasil kebun kita ini, apakah ada yang abnormal, ada yang sawit landak, ada yang sawit jantan, kemudian ada yang apkir dan lain sebagainya. Tentu itu adalah pengorbanan-pengorbanan yang harus kita lalui, perjuangan-perjuangan yang harus kita lalui dalam berkebun kelapa sawit. Memang bukan waktu yang singkat kita untuk menikmatinya, namun ketika nanti kita sudah menikmati maka akan kita nikmati hingga waktu yang cukup panjang, hingga sampai anak cucu kita. Jadi tetap semangat, teman-teman, tetap dirawat sawit kita, jangan sampai ditinggalkan begitu saja. Dan tentunya setelah nanti sawit kita berpenghasilan bagus, maka yang akan menikmati bukan hanya kita namun seluruh keluarga hingga anak cucu kita. Mungkin hanya ini, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.